Ibu semua. Mungkin sebelumnya perkenalkan saya menyapa Bapak Ibu semua. Sebelum saya memanggil para pembicara yang cantik-cantik sekali, terima kasih kesempatannya untuk hadir di acara ini. Mau melihat saya atau Dian Sastro? Dian pasti ya, nggak mungkin lihat saya ya. Oke, baik supaya kita segera bisa memulai acara ini. Sebelumnya saya akan memanggil dulu salah seorang pembicara kita, yaitu Mbak Diandra Paramita Sastrowardoyo. Silakan Mbak Dian. Apa kabar Dian? Halo. Habis syuting AADC ya Dian ya? Oh. Silakan Dian, silakan duduk. Hai, selamat siang semuanya. Gimana Dian, capek masih? Enggak, saya udah recover. Sudah recover, tapi habis berkeliling juga? Habis promo AADC 2. Oh oke. Yang kamu lakukan ke saya itu jahat, gitu ya. Oke, selanjutnya saya panggilkan juga pembicara yang berikutnya yang gak kalah cantiknya. Kalau ini teman berantem saya di meeting. Ibu Ancila Lili, Head of Bank Assurance Astra Life. Hai Cila, kita kali ini gak meeting tapi kita mau talk show ya. Oke, baik. Baik, kita mulai saja untuk talk show hari ini yang dipersembahkan oleh Astra Life. Jadi Permata Bank sejak tahun 2014 sudah memulai kerjasama dengan Astra Life. Kami sudah meluncurkan banyak produk dengan Astra Life. Ya, jadi kami dari tim produk dan Ibu Ancila Lili adalah yang berkeliling ke seluruh cabang Astra Life untuk membawakan atau menyiarkan ya, menginformasikan produk-produk Astra Life ke seluruh nasabah Permata Bank. Nah, hari ini topiknya sangat menarik nih ya. Saya yakin Bapak Ibu selain ketemu Dian juga akan dapat banyak insight juga dari Dian dan juga dari Cila ya mengenai gimana sih caranya ya kita bisa have a happy life, dan healthy financial. Ya, sebelumnya saya mulai juga dengan pertanyaan ke Dian dulu. Dian, kalau kita lihat nih ya, Dian itu kan kesibukannya banyak sekali ya. Iya. Lihat dari mana aja ya. sih? Aku sebenarnya ngeliat dari pet kamu, Instagram kamu. Oh gitu. Stalker ya. Aku ngeliat sibuk sekali, tapi kok sepertinya Dian keep happy, healthy. Cantik ya, itu gimana sih caranya? Mungkin bisa kasih tips-tips ke Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih banget. Emang it's quite a challenge to keep one's sanity ya. In the middle of all these conundrums gitu yang we juggle everything. Jadi role domestic, biasanya kita kalau ibu-ibu biasanya bisa empati sama saya, kita semua. Working moms tuh facing a different challenge daripada working dads gitu. Karena kalau working moms, when they come home, they are attending another job, domestic job yang nggak pernah jelas job description-nya, nggak pernah jelas jam kerjanya, nggak ada bonusnya, nggak ada performance appraisal-nya. Jadi, tapi and yet you need to ini menjalani tugas-tugas kita secara domestik. Jadi aku juga merasakan itu kan, aku syuting kerjaan, aku balik lagi ke pekerjaan seni ini, aku balik ke film, balik syuting lagi, dan tell you the truth, untuk kerja di dunia seni juga jadwalnya tuh lebih nggak beraturan lagi, karena kalau dulu ngantor kan it's 9 to 5, it's easy to predict gitu, tapi kalau kerja per project, film kadang-kadang we have job, kadang-kadang nggak ada sama sekali, but when we do kita kayak pulang jam 5 pagi, jam 3 pagi. Dian pernah kerja kantor? Pernah, waktu itu jadi konsultan. Keep the question later on. Oke, go coba ahead. Lanjutkan dulu dia. Jadi yang memang menjadi challenge adalah gimana sih caranya untuk tetap waras gitu, nggak sinting di antara juggling all this and tetap sehat. Karena kita hanya bisa happy dan sehat walafiat secara pikiran maupun hati dan fisik kalau kita sehat gitu. Betul. Dan ternyata yang funnily, yang sangat menarik adalah yang paling aku temukan baru itu adalah kita baru bisa balance seluruh hidupnya kalau kita punya rutinitas yang nggak ditinggalkan. Dan akhirnya rutinitas itu yang aku maksud rutinitas itu adalah rutinitas hidup sehat atau olahraga.
Berat Jadi itu ya. jadi ternyata despite everything, the challenge of tetap masih sempat olahraga di antara ngurusin anak-anak maupun juga ngurusin kerjaan. Ternyata olahraga makes me grounded in a way, and it makes me kayaknya all those hormones and all those kecapean tuh jadi masih bisa di cope tuh dengan olahraga justru. Bukan tambah capek ya, Di? Somehow Memang mungkin aku gitu, dasarnya aneh. aja males kali ya. Jadi beda sama Pembelaan Dian diri ya, ya, beda ya. pembelaan diri. Oh, Itu coba deh. Baiklah. Coba deh, it will bring so much difference. Jadi Oke. even though you are tired olahraga, and then you sleep, and then tomorrow morning ada meeting misalnya, Yeah. you wake up with a different spirit. Really? Bukan Itu tambah bedanya, capek. enggak. Jadi itu bedanya waktu saya nggak olahraga, sama pas udah olahraga. Saya baru mulai olahraga tuh baru 2 tahun terakhir kok, gitu. Tadinya saya juga biasa aja, nggak terlalu, I'm not an athletic person gitu loh. Baru sekarang nih aku mulai rutinitas setiap minggu tuh taruh ada rutinitas olahraga in my daily lives gitu. And I really like myself better after I do sports, you know. Oh, oke. Berarti salah satunya how we start healthy life and happy life olahraga ya, Dian. Kayaknya aku juga harus mulai ya. Dian itu seorang ibu dengan 2 anak yang lucu-lucu, Shailendra dan Isyana ya, Dian ya. How did you actually, Dian bilang olahraga nih dan bekerja. Gimana jugglingnya? Did you manage to have the sports itu setelah semua rutinitas selesai atau weekend? And you do it with your husband kan, I know. Iya. Iya. Jadi Aku lihat di Instagram kamu juga. so untuknya jadi sebenarnya yang lebih olahragawan tuh di sini suami saya. Jadi suami saya tuh dari zaman kita pacaran dulu dia Jangan kasih kendor itu ya. Iya, jadi dulu kan aku mulai dating sama dia, and then dia dari dulu tuh fitness Senin Rabu Jumat, either pagi-pagi banget before work atau after work. And aku ngeliat kayak why would this guy be so persistent in sports gitu loh. Aku selama ini santai-santai aja. Tapi after I deliver my first child, aku akhirnya mulai olahraga sama dia. And then aku hamil anak kedua, nggak terlalu bisa olahraga banget karena kadang-kadang bahaya buat bayinya, whatever. Abis itu akhirnya saya melahirkan anak kedua, mulailah rajin olahraga lagi, kebetulan waktu itu karena pengen balik kerja film. Jadi aku bilang sama suami, aku balik kerja lagi ya, yaudah deh kamu daripada kantoran mendingan kamu main film aja, banyakan duitnya katanya gitu. Jadi akhirnya Catat tuh Bapak Ibu. Oke, berarti harus kurus dong gue gitu. Jadi akhirnya olahraga lah aku, dan ternyata after menjadi orang yang rutin berolahraga, how I juggle tuh kayak gini, olahraga menjadi quality time aku sama suami. Itu satu pertama. And it's a good thing kalau kita olahraga sama orang-orang terdekat kita, even with your mom, with your parents, kita jadi dapat quality time-nya, at the same time kita juga dapat sehatnya. Biasanya aku sama suami aku kalau weekdays itu mulainya jam 6 pagi. Jadi jam 6 pagi bangun, first thing in the morning kita kayak yoga dulu atau lari dulu. And then jam 7 basically it's all finished. Terus get ready, prepare the kids, sarapan, and then go to work. Gitu. Atau late at night only in few nights and weekdays, atau car free day. Kita di Jakarta kan punya car free day setiap hari Minggu. So at least if you're too busy, at least Minggu pasti libur dong. Minggu make an effort to wake up early and do some running gitu. Menarik sekali ya Bapak Ibu. Salah satu pembicara kita yang satu lagi maksud saya, itu juga olahragawan sejati. Saya kagum sekali sama Ibu Cila ini, Mbak Cila kali ya Cil. AADC 3. Ada apa 3. dengan Ada Cila? apa dengan Cila kalau ini? Bukan dengan cinta ya, tapi dengan Cila. Cila ini juga selain dia sibuk bekerja dan berkeliling, karena dia harus keliling seluruh cabang yang ada di Permata Bank juga, dia sibuk lari. Boleh cerita dikit nggak Cil? How did you actually manage antara kerja dan Cila juga masih ngelakuin salah satu olahraga yang jadi your hobby ya? Boleh diceritain Cil? Oke, jadi sama seperti Dian tadi gitu ya. Ini kan problem kalau wanita-wanita kalau udah di atas 30 tahun, biasanya metabolismenya sensitif ya kalau ngomongin umur ya. Itu kan metabolismenya udah mulai agak melambat gitu ya. Jadi harus dibantu. Kalau dulu kan makan apa aja nggak jadi daging gitu ya. Kalau sekarang minum air putih juga baru ngelihat postingan aja udah gendut sih. Belum sempat dimakan gitu ya. Jadi mesti jaga juga. Nah sebetulnya kenapa saya milih lari mungkin karena ya itu ya. Jadi sebagai wanita bekerja yang kadang-kadang saya harus bekerja melebihi dari waktu yang normal gitu ya, bisa sampai 10, 12, 15 jam sehari.
itu butuh, apalagi saya sering melakukan bisnis traveling ya, traveling around Indonesia gitu ya, itu kadang-kadang dalam satu hari udah beda-beda kota gitu, jadi butuh stamina yang kuat. Nah, zaman dulu saya tuh langganan sama UGD, karena dikit-dikit sakit gitu ya. Nah, akhirnya saya coba karena memang saat ini kan lagi ngetren gitu ya, lagi ngetren banget lari gitu. Dan lari itu very simple banget. Kenapa? Karena nggak perlu butuh peralatan aneh-aneh sebetulnya. Ya kan, cuman cukup dengan sepatu, celana pendek, sama kaos, udah bisa. Jadi nggak perlu ada gurunya, nggak perlu apa, sebenarnya bisa. Yang penting kita konsisten aja gitu ya. Kalau saya bisnis trip, ada pasti treadmill di semua hotel, ya kan? Jadi saya nggak ada excuse untuk tidak melakukan olahraga itu, gitu Mbak Sista. Oke, berarti selama bisnis trip juga Cila juga try untuk wajib iya, lari ya. Betul. Ini ide bagus juga ya, kayaknya aku harus mulai nih, kalau nggak nanti aku makin ngelari. Oke, kembali ke mengenai healthy life Dian. Aku tahu Dian itu adalah seorang influencer for healthy eating habit. Can you tell a story about that? Oh iya, jadi kebetulan aku sama sepupuku dan teman-temanku tuh bikin satu home industry company catering makanan sehat. Dari Skinny Minis. Jadi mungkin di sini mungkin saya lihat ada banyak potensial customer nih ya. Sekalian saya iklanin ya. Sekalian ya dia. Jadi kita tuh bikin, kita provide catering makan siang dan makan malam setiap harinya dari Senin sampai Jumat buat orang-orang yang bekerja. Jadi orang-orang yang bekerja kan kadang-kadang akses terhadap makanan sehat yang organik dan yang kalorinya terkontrol tuh suka susah kan. Dan mereka they are too busy to cook themselves, so we cook for them. Jadi kita masakin makanan yang sehat, nasi diganti quinoa, nasi putih diganti nasi merah dengan bahan-bahan yang juga kita pakai supplier restoran gitu. Jadi pakai daging yang bagus gitu. Kita masak makanan sehat buat makan siang, makan malam every day. Senin sampai Jumat. So every time mau beli itu belinya 5 hari. 5 hari. Jadi paket seminggu. Jadi terserah kita mau langganan apalagi enggak gitu, kayak gitu. Itu diukur kalorinya. Jadi untuk setiap makanan, setiap package itu diukur kalorinya. Diukur. Jadi biasanya berapa tuh Kalau buat yang paket weight loss package itu satu harinya kita cuma jatahin 900 kalori. 900 tuh lapar loh Bapak Ibu. Iya. Pernah nggak makan makanan diet? Ini nggak ada rasanya. Ini gitu enak. Ya? Oh enak. Okay. Kalau kita ada kan yang makanan diet yang nggak ada rasa garamnya. Oh ini ada. Jadi kita Kalau enggak ini kalau kamu lakukan itu, apa yang kamu lakukan ke aku itu jahat sekali ya. Kita masih pakai garam, tapi garamnya kita ganti sama garam sea salt. Jadi yang benar-benar bukan yang sintetik ya. Terus abis itu kalau buat cowok kita punya paket yang sedikit berbeda karena asupan kalorinya juga beda. Kalau cowok tuh 1.500 per harinya kita jatahinnya. Itu kurus sih. Kalau ibu hamil kita juga punya paketnya, ibu hamil dan menyusui yang mau tetap sehat tapi dengan kalori terkontrol kita jatahin kita udah tanya sama dokter kandungan yang kita jadikan acuan, seharinya dapat jatah 1.600 kalori. Oke. Dian juga lakuin itu berarti ya. Maksudnya Dian juga praktekkan. Udah 2 tahun ini aku nonstop 3 Skinny Minis dan itu sangat membantu rejim olahraga aku jadi lebih fit juga rasanya. Malahan ya. Ternyata makanan diet itu malah membuat kita lebih untuk olahraga pun kan aku mikirnya kalau makanan diet dengan kalori yang lebih sedikit daripada orang normal itu kan harusnya kita jadi lebih lemes kan. Ini ternyata enggak berarti. Soalnya makanan diet itu kan ada banyak definisinya, kayak misalnya bahan-bahan yang kita gunakan itu lebih dekat ke alam, lebih we use as much as we can no processed food. Jadi sosis, nugget yang udah, tau kan daging yang udah masuk penggilingan di pabrik yang kita nggak tahu juga melalui proses kimiawi apa aja, itu sangat kita hindari. Jadi kita kalau makan daging tuh daging ayam yang masih kelihatan gitu bentuk sayap ayam gitu loh. Terus ikan yang masih kelihatan daging ikan gitu loh. Masih kebayang bentuk binatangnya kayak apa gitu pas hidup. Jadi nggak, as much as we don't use processed food. Dan itu membuat badan kita jauh lebih mudah mencerna makanan yang kita konsumsi itu, dan itu membuat kalau kita lagi berolahraga itu sangat membantu metabolisme kita untuk bisa mencerna dengan lebih baik ya, dan sebagainya. Menarik ya, berarti
Kalau tips healthy life-nya dari Dian, salah satunya itu adalah olahraga, yang kedua itu adalah makanan sehat tadi ya. Kalau selain itu, kalau dari Bu Ancila sendiri selain olahraga apa? Diet juga atau apa? Diet sih mungkin dijaga makanannya. Jadi karena kan kalau misalnya kita banyak beraktivitas kan tentu tetap harus butuh energi gitu ya. Jadi cuman memang pemilihan tadi seperti Dian bilang, kalau mungkin Dian lebih mengukur kalori, tapi kalau saya mungkin lebih ke misalnya makannya tidak berlebih gitu ya. Terus kemudian apa yang dimakan itu sama tadi, saya setuju. Sebisa mungkin saya tahu itu yang saya makan itu masih mirip dengan bentuk aslinya gitu ya. Karena kalau sudah melalui banyak proses artinya kan nggak bagus. Paling pemilihan aja. Jadi cuman nggak yang sampai diet sampai gimana sih. Karena sulit untuk ya itu ya. Kadang makannya jadwalnya lewat gitu ya. Terus makannya OB gitu. Apalagi kalau meeting sama kita ya. Tadi aja kita apa aja yang ada di kantin ya, gitu ya. Makan aja deh gitu. Yang Iya, penting makan kita jangan aja, nggak lupa. olahraga. Tapi harus, olahraga Sista. Oke. Ibu-ibu dua di panggung ini sudah punya anak 2 ya masing-masing ya. Betul sekali. Ancila sudah 2, Dian juga 2. Tapi kita lihat ya masih fit, masih badannya juga masih bagus, masih seperti gadis-gadis yang belum punya anak ya. Itu luar biasa loh, itu luar biasa sekali. Mungkin kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Dian punya banyak prestasi ya. Dia membintangi lebih dari 10 film sejak tahun 2000 ya Dian ya, baik layar lebar 99, maupun ya. 99 ya tepatnya, baik layar lebar maupun di film TV. Terakhir juga Dian sedang dalam proses untuk pembuatan film Kartini ya. Ya ini lagi baru mau mulai persiapan. Akan mulai persiapan film Kartini, kita nggak sabar mau lihat juga ya. Kemudian kita juga tahu Dian baru saja kita Bapak Ibu mungkin atau yang ABG ini kalau ada ABG habis nonton AADC 2, sebentar lagi ada AADC 3 ya, bintangnya kami bertiga ini sih. Mungkin ini bocoran dari kami, dari Bang Permata dan Astra. Jadi jangan dikuat ya nih kalau ada wartawan, tadi bohong loh. Oke, itu kemudian Dian itu juga ternyata ya, ini memang ya kadang-kadang dunia itu tidak adil ya. Dian itu udah cantik, baik, pinter. Kan kalau ini kan satu-satu aja gitu ya, jangan semua diambil harusnya ya. Dia itu juga lulus cum laude S2 UI untuk manajemen keuangan. Luar biasa Bapak Ibu ya. Luar biasa loh, waktu saya baca mengenai Dian saya sampai, ini orang ya semuanya diborong ya. Nanti buat kita-kita ini apa gitu dapat ya, nggak dapat loh. Ya nggak sih Cil? Ya semuanya diborong. Nah kemudian Dian juga mendapatkan gelar sebagai artis wanita terbaik di film Pasir Berbisik ya Dian, very good movie, kita bangga ya jadi orang Indonesia karena dalam film festival internasional yang di Singapura, kemudian Asiatic Deville, Dian meraih peran wanita terbaik ya Dian ya, penghargaan sebagai peran wanita terbaik. Kemudian juga AADC 1, saya sih nonton ya, waktu itu masih muda banget, itu berapa puluh tahun yang lalu ya. Lupa nontonnya sama siapa, beda yang jelas sama yang kemarin AADC 2. Itu Dian juga mendapatkan penghargaan ya di FFI 2004 ya. Oke, kemudian di Film Festival Bandung 2002. Ini luar biasa sekali ya untuk seorang Dian, dia banyak sekali prestasi yang dia sudah dia raih selama ini, masih muda. Dan selain itu ada satu hal yang menarik juga dari bincang-bincang saya tadi dengan Dian. Dian itu jiwa sosialnya tinggi sekali ternyata ya. Dian walaupun Dian bilang itu masih kecil kok. Dian juga sekarang sedang dalam proses merintis ya satu CSR project ya Dian. Walaupun memang Dian bilang masih belum besar kok, masih kecil-kecilan. Tapi menurut saya untuk seorang Dian dengan prestasi yang sangat banyak, dia bisa menyempatkan waktu untuk memberikan beasiswa ya, beasiswa program. Mungkin Dian bisa cerita sedikit mengenai itu. Apakah itu juga yang membuat kadang-kadang kan kita untuk menjadi happy ada sesuatu kepuasan yang bisa kita keluarkan, salah satunya membantu orang.
Apakah dengan itu juga yang jadi rahasia Dian tetap cantik seperti ini? Kalau gitu saya mau bantuin banyak orang biar saya bisa kayak Dian. Nggak mungkin ya. Baik Dian, mungkin bisa di-share sedikit. Iya, terima kasih. Iya, jadi saya dan tim saya merasa kita tuh perlu bersyukur banget karena we are very lucky in this industry. Kita banyak ditolong dengan banyak sekali kesempatan yang bagus yang mungkin itu nggak semua orang bisa dapat kesempatan sebaik itu. Yes, we do work hard, tapi kita juga sangat-sangat beruntung dari berbagai circumstances dan kita pengen give back to the society. Kita pengen berterima kasih gitu ya, dan men-share apa yang kita dapatkan selama ini supaya katakanlah wealth itu nggak cuma kita miliki bersama tapi justru kita share gitu loh. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita bikin beasiswa buat anak-anak underprivileged kids. Jadi akhirnya kita kerjasama sama satu yayasan Hoshizora. Ya. Dia tuh memang yayasan yang udah bertahun-tahun, udah 20 tahun dia memberikan gerakan orang tua asuh kalau dia. Khusus dia cakupannya daerah Gunung Kidul dan Bantul di Jogja dan dia memang melakukan kegiatan konseling, seleksi dan juga memotivasi anak-anak yang sangat-sangat miskin, yang anak-anaknya kuli bangunan, anak-anaknya penjual nasi kucing yang income-nya sehari cuma kayak berapa ya, 30.000 gitu, yang kayak gitu-gitu untuk diberikan biaya pendidikan dari SD sampai SMA. Nah, yang sedih adalah mereka tuh nggak punya biaya yang meneruskan pendidikan anak-anak yang berprestasi ini. They are very smart children, tapi nggak ada yang sanggup membiayai mereka untuk perguruan tinggi. Sementara imagine what kind of change they can contribute to their own community if they graduated perguruan tinggi. Pasti kan beda banget kalau anak-anak itu cuma lulus SMA aja. So kita kasih akhirnya khusus buat anak-anak perempuan karena we believe that kalau kita invest on anak-anak perempuan, we are basically investing to our future. Karena anak-anak perempuan itu kan calon ibu. These unmarried kids, anak-anak yang masih jomblo ini, one day they will find somebody and they will have kids. And when they have knowledge, when they have opportunities, they will raise smarter and happier children and that's our future. Jadi gitu. So kita mulai tahun lalu, kita udah mulai seleksi 6 orang. Di shortlist sampai 20 orang and then 20 orang, 12 orang aku interview sendiri, in-depth interview for like 2 hours or so I handpick them myself. So we choose 6 champions yang akhirnya ada yang masuk kedokteran di UGM, ada yang masuk kedokteran hewan di UNS, ada yang masuk teknik informatika di UGM yang kayak gitu-gitu. And these are anak-anak penjual nasi kucing. I saw their houses, I interview their moms and their dads. And they cannot afford anything. So beasiswa yang kita berikan tuh beasiswa full scholarship, biaya kos, living cost, praktikum, buku. And yang kita kasih tuh nggak cuma per tahun, and then tahun depan kita nggak biayain lagi. No, it's like from start until lulus. So we calculate everything. Kalau satu anak dapat, berarti kita biayain sampai lulus, sampai 4 years, 5 years itu. Dan dia ada counseling. Jadi saya jatuhnya kayak orang tua asuh mereka gitu ya. Jadi mereka email-emailan, ada yang curhat, kemarin saya ada yang jelek nilainya, yang bahasa Inggris saya pikir saya bakal dapat B, ternyata saya dapat B minus, yang kayak gitu-gitu. These are high achievers. And those are the kids yang lebih worthy dapetin kesempatan untuk attend higher education. Instead of all those rich kids yang bisa buang-buang uang di luar negeri, bawa nama Indonesia, but they just party. Dude, like kayak aduh mendingan we are kayak cuma mungkin less than 1% of 275 juta Indonesians yang bisa punya kelas yang dianggap upper middle class. We can afford this. If we chip in together and we finance these kids, we are investing on our future. We can have a brighter future as Indonesian, I think. And my dream is that. Kenapa aku bikin ini? Karena I believe in 2030 the movers and shakers of the world economic is not going to be the European countries atau United States anymore, or the other first world countries gitu ya. It's going to be Asia, it's going to be China, India, and Indonesia because of our demographic bonus. So at that time, if we're only becoming consumers karena kita less competent than our competitors like China and India, well, we will always be cuma objek pasar.
kita nggak jadi produsen. And I think untuk bisa menjadi produsen, I think this is the time when we should really invest on our future by financing these underprivileged kids, capable high achiever kids to go pursue their higher education. Luar biasa, nggak ada yang tahu kan Dian kayak gitu. Tepuk tangan dulu dong ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Menarik sekali ya, jadi Dian itu dia tidak hanya seorang pekerja seni ya. Dian nggak suka dibilang sebagai artis ya, lebih ke pekerja seni ya. Karena Dian art tidak worker, ingin art worker ya, tidak ingin membatasi diri sebagai pemain film. Tapi kita ternyata lihat kegiatan Dian, dia juga share, dia punya knowledge, dia punya wealth seperti yang tadi dia cerita kepada orang-orang yang nggak mampu. Ini khususnya wanita ya Dian ya, yang khususnya perempuan. I mean not to disregard high achievers yang happen to be boys ya gitu. Cuma I believe because I am a girl myself, aku pengen invest on little women first gitu. I see, oke. Menarik sekali. Nah, Bapak Ibu kita tadi sudah dengar mengenai happy life, Dian tipsnya seperti apa, Cila tipsnya seperti apa, kemudian healthy life seperti apa. Kita mungkin mau dengar yang bagian ketiganya ya, yang healthy financially. Nah kalau ini bagiannya Mbak Cila nih yang dia sangat ahli nih kalau untuk tentang financial health segala macam ini. Mungkin Mbak Cila bisa share sedikit. Oke, kebetulan saya juga bawa slide ya. Ini gimana caranya? Oke, jadi menyambung dari kita bincang-bincang dengan Dian tadi gitu ya. Astra Life itu hadir di Indonesia, kita very support dengan tagline-nya kita, kalau melihat tagline-nya kita adalah Love Life ya. Jadi Astra Life mengencourage semua masyarakat Indonesia untuk bisa lebih mencintai hidup ya. Nah, gimana sih mencintai hidup yang lebih gitu ya? Ya tadi itu nggak cuman kita harus punya happy and healthy inside-nya kita ya, body, jiwa, raga, jasmani, tapi tentunya juga harus balance nih, ya kan? Tentunya akan bisa jauh lebih happy kalau misalnya secara financial pun kita juga harus sehat, ya kan? Nah, kalau dari sisi kesehatan untuk untuk jiwa dan raga gitu ya. Di Indonesia itu sebenarnya sudah mulai sangat banyak sekali nih masyarakat yang sudah aware sama yang namanya kesehatan ya. Kalau kita bisa lihat gitu ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya, contohnya itu adalah lari misalnya ya. Lari race yang ada di Indonesia itu aja, itu dalam 1 tahun 2015 kemarin, itu ada lebih dari 140 jenis race. Saya aja 1 tahun ngumpulin mungkin sekitar 30 medali. Saya belum ada, Mbak Belum Cila, ada ya? belum ada. Mbak Dian mungkin udah ada? Belum juga. Oke, nggak malu. Iya, jadinya. jadi itu dari race aja. Bapak-bapak mungkin Bapak Ibu sering dengar ya, mungkin juga banyak yang ikut ya. Sekarang hampir rata-rata tuh setiap kali ada event race itu yang ikut tuh luar biasa banyak banget. Ya kan? Sampai ribuan. Misalnya dan ini 148 event yang ada di Indonesia itu sebagian besar itu ada di Jakarta. Ya, tapi banyak juga yang di luar kota. Misalnya contohnya adalah Bali Marathon. Itu banyak orang Indonesia yang berbondong-bondong ke Bali. Misalnya nanti nih akan diadakan next ya. Itu wah udah sold out semua. Sampai suaminya Dian sampai ke Berlin ya. Tuh luar biasa, ikut race sampai ke Berlin, Tokyo Marathon segala macam. Nah itu dalam rangka kita menjaga healthy life gitu ya. Nah terus kemudian kita kalau misalnya melihat survei gitu ya, indeks happy, tingkat happy manusia Indonesia itu masih tergolong cukup. Ya, kalau kita lihat hitung dari 0 sampai 100, indeks kesehatan di Indonesia itu orang-orang Indonesia katanya happy-nya itu levelnya di sekitar 70%. Nah, apa sih yang faktor yang bisa mengencourage kita jadi happy?
biasanya nih ada banyak faktor, misalnya keluarga, edukasi, terus kemudian kesehatan keuangan udah pasti gitu ya, aset, terus kemudian apalagi kesehatan kita sendiri, banyak faktor nih. Tapi yang di sini yang saya mau highlight adalah lebih ke healthy-nya kita, lifestyle dan tentunya financially. Nah, untuk bisa hidup sehat, kita kan gini, happy itu harus balance Bapak Ibu, ya kan? Kalau gimana caranya kita bisa, kita misalnya secara financially kita sehat. Tapi kalau misalnya kitanya sakit-sakitan, bisa happy nggak? Nggak happy ya, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita sehat nih ya, kita sehat, tapi setiap hari dipusingin sama bayar kartu kredit, bayar cicilan ini, segala macam. Ini kerja nih ya, 8 jam, 10 jam, 12 jam, segitu terima gaji, besoknya gajinya cuma numpang lewat gitu ya. Ada ya yang seperti itu ya, kira-kira. Nah biasanya belum nyampe akhir bulan udah mulai menipis. Nah itu biasanya kaula muda. Kaula muda Indonesia, loh. Kenapa? Kaula muda sekarang beda loh. Oh udah beda ya, beda. Jadi udah harus. Mungkin zaman saya. Oke. Kalau jauh soalnya kita kan. Iya, kalau zaman sekarang setahu saya udah melek yang namanya kesehatan. Betul. Kalau kita lihat race semuanya pada ngikut race. Terus kemudian kalau kita lihat gym, hampir semua rata-rata pasti punya enroll di gym manapun gitu ya. Ada FF, ada Selfit. Nggak tahu cuman enroll doang bayar tiap bulan tapi datang apa enggak tahu. Ya, tapi at least member gitu ya. Kalau kita lihat membership di sana luar biasa gitu. Jadi udah melek. Tapi ya itu, kita juga harus bisa melek namanya financial. Karena apa? Saat ini banyak sekali mungkin produk-produk termasuk dari perbankan gitu ya, yang bisa misalnya loan, credit card. Kalau kita tidak bisa manage dan kita akan pusing. Sehat sih, tapi terus pusing setiap akhir bulan gimana caranya mau bayar hutang. Terus kemudian kalau lagi masih muda, gimana caranya gue mau merit. Aduh biaya merit sekarang mahal ya. Kalau misalnya udah merit, jangan sangka merit itu enak gitu ya. Punya anak. Anak mesti mau sekolahnya di mana? Sekarang udah nggak zaman sekolahnya di SD Impres. Sekolahnya mesti internasional, ya kan? Gitu ya. Kenapa? Nasional Plus gitu ya. Yang harganya berapa? Mostly kalau internasional pakai dolar. Dolarnya naik, pusing. Nah itu harus banyak gitu loh. Jadi siklus kehidupan manusia itu banyak pusingnya kalau kita nggak well plan, ya kan. Nah itulah tujuannya kita nggak cuman happy gitu ya, tapi kita bisa mencapai happiness itu dengan membalance semua hal termasuk financially. Ya kalau misalnya financially yang sehat itu seperti apa? Nah financially yang sehat kalau menurut saya udah pasti semua tujuan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek itu sudah harus ready. Misalnya emergency fund gitu ya, emergency cost. Kita sudah harus bisa menyiapkan at least kalau yang karyawan at least punya 3 bulan gaji Bapak Ibu. Itu buat emergency fund-nya kita. Something happen, ada nih emergency fund. Jangan sampai lagi tiba-tiba ya kita nggak pernah tahu ya, kadang-kadang lagi butuh bayar apa gitu ya. Aduh depositonya jatuh temponya masih 1 bulan lagi gitu. Nah itu, terus kemudian apalagi itu jangka pendek, terus kemudian kalau sakit kita nggak pernah tahu juga kan. Kemarin saya baru ada satu temen usianya sih sebetulnya masih umur 30 ya, baru umur 30 terus kemudian saya dengar tiba-tiba terkena penyakit kanker, getah bening. Nah itu masuk rumah sakit bulan akhir Januari kemarin awal Mei itu udah stadium 3. Dari tumor kecil ke stadium 3 itu waktunya dari Januari sampai dengan awal Mei, cepat sekali ya. Dan harus melakukan kemoterapi yang waktu itu ini hanya dia cukup pas-pasan gitu ya. Jadi hanya menggunakan fasilitas BPJS ya, akhirnya standar banget di mana kemoterapi yang di rumah sakit sederhana aja itu butuh 60 juta satu kali. Gitu ya. Nah, karena teman ini ngerasa baru umur 30, saya sehat, nggak akan terjadi apa-apa buat saya. Nah itu
itu kita nggak pernah bisa ensure kan, apa yang bisa, namanya sakit itu bisa terjadi sama siapapun, mau umur berapapun. Namanya kecelakaan, lihat-lihat umur nggak? Enggak, ya kan? Terus namanya apa lagi? Banyak hal ya, jadi itu harus di-manage Mbak Sista. Mbak Sista sekarang saya tanya, kalau Mbak Sista kan kalau karyawan bank pasti ada insurance kesehatan, which is very good. Iya. Kalau misalnya sakit, tinggal masuk aja rumah sakit, gak usah pusing, enak ya, gak usah mikirin berapa mesti bayarnya. Betul. Coba kalau misalnya nggak punya asuransi kesehatan, disuruh sekarang kalau kita sakit, mostly segala macam. Ini pengalaman pribadi kemarin masuk rumah sakit. Ya, saya jarang sakit, tapi segitu sakit langsung masuk rumah sakit. Gitu ya. Kemarin itu ya. Kecapean lari kayaknya. Itu. Kecapean lari, curcol. Sekarang cenderung semuanya diperiksa, USG, ini dan terakhir harus CT scan. Kebayang kalau saya nggak punya asuransi. CT scan, berapa? Total 3 hari 25 juta. Iya kan? Sayang sekali kalau misalnya kita harus bayar sendiri, bener nggak? Kalau ada yang bayarin, ngapain harus bayar sendiri? Nah itu yang kita harus manage sih Mbak Sista. Jadi banyak hal ya, kita yang harus kita pikirin tuh jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, itu semuanya harus kita siapin semuanya Bapak Ibu. Ya, punya proteksi satu itu nggak bisa cukup mencukupi semua hal, karena ya pasti beda kebutuhan, beda produk yang suitable-nya gitu loh. Termasuk misalnya suksesi. Kalau misalnya pengusaha gitu ya, biasanya pengusaha itu, ini enggak semua pengusaha ya, ini saya misalnya contohkan adalah pengusaha biasanya kalau pengusahanya pengen cepat, biasanya menggunakan fasilitas loan dari bank misalnya. Nah bangun usaha, mending kalau usahanya itu adalah usaha yang mudah ataupun gampang dioperasikan gitu ya. Ini kadang-kadang misalnya usahanya jelimet, nah kita lihat lagi, anak-anak di rumah itu udah dewasa apa belum? Istri kita ngerti nggak kalau misalnya, nih kalau kejadian paling buruk, paling ekstrim adalah kalau misalnya kita nggak dikasih usia panjang. Ya, tiba-tiba misalnya baru ambil loan 10 miliar nih dari Bank Permata gitu ya untuk bikin pabrik, pabriknya pun yang luar biasa susahnya gitu ya, bikin pabrik chemical gitu ya. Terus kemudian nggak dikasih usia panjang, dipanggil Tuhan, terus apa yang terjadi? Ninggalin loan. Memang ditinggalin ada pabriknya, tapi pertanyaannya anaknya udah bisa jalanin pabriknya belum? Istrinya mengerti apa enggak jalanin pabriknya? Belum tentu. Oh gampang, dijual aja pabriknya. Istrinya ngerti nggak mau jual kemana? Ya kan? Nah itu loh, kadang-kadang kita selalu mikir bahwa kita kehidupannya akan baik-baik saja. Sekuat apapun kita menjaga kesehatannya kita, tetap kita harus prepare for the worst. Itu sih. Menarik sekali ya, berarti memang happy and healthy life itu tetap harus didukung dengan healthy financial ya. Jadi kita harus benar-benar merencanakan ya Bapak Ibu, karena kan sebenarnya dengan kita merencanakan keuangan kita itu, kita juga merencanakan masa depan ya, baik kita sendiri maupun keluarga kita kan. Ya, jadi tadi tujuannya Betul. juga selain untuk proteksi juga ya Bu Ancila ya, tapi kita juga bisa transfer of wealth kan. Betul karena sekali. Kalau misalnya kita lihat dari produk yang ada itu kan ada unsur investasinya yang juga bisa kita transfer kepada suksesor kita. Betul. Betul gitu Bu Ancila ya. Betul. Jadi saat ini Mbak Sista, kita di Indonesia gitu ya, sudah banyak produk-produk insurance yang memang nggak cuma mengedepankan proteksi ya, tapi juga mengkombinasikan dengan faktor investasi. Nah saat ini Astra Life itu kita baru saja tadi kalau di ruangan sebelah ya, kita baru saja launching satu produk yang sangat bagus sekali Bapak Ibu, itu namanya Ava iFuture. Salah satu produk unggulan dari Astra Life dan ini limited edition, jadi ada kuotanya, hanya terbatas sekali, dan ini memberikan proteksi yang sangat optimal sekali dan juga gini. Bedanya adalah ada biasanya di market itu ada produk yang benar-benar menitik beratkan ke investasi, tapi proteksinya kecil. Terus kemudian produk yang kedua adalah
biasanya investasinya proteksinya yang besar sekali tapi investasinya yang kecil. Nah, produk Ava iFuture ini sendiri itu mengkombinasi antara dua-duanya. Jadi ada bila nasabah yang pengen proteksinya tetap bagus gitu ya, tetap gede, tapi pengen dananya sekaligus juga bisa berkembang. Nah, ini adalah produk yang sangat suitable banget gitu ya. Boleh tahu produknya apa namanya Bu? Namanya Ava iFuture. Oh oke, Ava iFuture ya. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut mengenai Ava iFuture, aku mau tanya juga ke Dian. Dian, kira-kira kalau misalnya mengenai financial juga, did you plan your financial untuk sehari-harinya atau gimana? Oh iya, banget. Banget ya. Aku juga senang banget sih, soalnya kalau mengenai financial aku juga banyak belajar dari suami aku karena dia lebih savvy kayaknya ya dengan financial planning and everything. Kita berdua emang sepakat bahwa apalagi kita kan building a new family, a young family gitu ya, buat anak-anak kita, pendidikan anak-anak kita yang nantinya juga makin mahal. Kita bener-bener nabung dan plan untuk anak-anak kita. Jadi ada asuransi khusus pendidikan anak-anak, ada asuransi khusus buat kesehatan anak-anak, ada asuransi jiwa kita masing-masing. Aku sendiri sebelum kenal suamiku juga punya asuransi juga. Jadi kita percaya bahwa emang financial stability itu emang harus di-plan, dan untungnya juga semakin kesini kita juga udah semakin sadar, kita udah gak pakai cara pikir kaula muda Indonesia tadi itu ya, bahwa first thing is first gitu, yang penting apa, semua tabungan udah dimasukin dulu, baru nanti kita spend sisanya gitu loh, yang emang itu juga nanti kita lihat lagi apa sih yang benar-benar perlu, apa sih yang nggak perlu, nggak usah gitu loh. Jadi yang benar-benar pokok, yang kita nabung, kita cicil gitu loh, itu udah harus dilunasi duluan. Dan terus terang aku melihat presentasi mengenai si Ava iFuture ini ya, aku juga sangat tertarik sih, soalnya I think it's very interesting buat seorang ibu bekerja seperti aku. Luar biasa. Mana PFC-nya? Oh salah. Langsung jualan. Karena jiwa salesnya gede banget. Kalau saya kan orang produk, kalau Ibu Angela gitu langsung tangkap. Langsung kejual loh saya. Langsung tangkap dia. Tapi menarik banget tadi porsi ini loh, porsi investasi dan proteksinya yang lebih balance itu yang aku sangat-sangat tertarik tuh itu tadi, elemen itunya. Ya, mungkin bisa dijelasin juga benefitnya kali, Cila. Oke. Jadi Ava iFuture ini sebetulnya kombinasi antara investasi dan proteksi ya Bapak Ibu, dan kita itu selain memberikan proteksi untuk life insurance-nya ataupun asuransi jiwanya, kita juga melindungi dari cacat tetap dan total ya. Terus kemudian juga bisa ditambahkan banyak asuransi tambahannya lagi, ada yang critical illness ya, terus kemudian ada hospital and surgical. Jadi kalau masuk rumah sakit dan sebagainya, kalau misalnya ada BPJS gimana? Nggak masalah, mau pakai BPJS-nya ini, tapi kan biasanya ada sisanya, nah sisanya kita yang cover gitu ya. Jadi bisa di-combine, terus kemudian selain itu ada personal accident juga, jadi sebetulnya kita punya riders yang bisa dipasang dan dicopot, jadi tergantung dari kebutuhan dari nasabah gitu ya, gitu sih Mbak Sista. Menarik ya, berarti basic benefitnya sendiri itu ada 5 ini ya, death benefit, kemudian terminal illness benefit, TPD, loyalty bonus, dan end of policy benefit ya. Tapi di samping basic benefit terdapat juga banyak riders yang bisa dibongkar pasang tadi ya, Bu Angela ya. Iya. Baik, saya akan tutup acara hari ini, demikianlah sesi dari Astra Live siang ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sesi ini. Semoga diskusi kita hari ini bisa membuat kita menjadi lebih happy, healthy inside, dan wealthy outside. Dan kita bisa lebih mencintai hidup, berani bermimpi, dan mewujudkan mimpi kita tersebut. Terima kasih banyak, selamat siang.